mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film yang membedaskan mata seperti omongan tetangga dibuka dengan dagang cendol dawet bernama Mario tanpa Rubiconnya. Yang dimana ketika ia berjualan cendol tak ada satupun pembeli karena para figuran lebih memilih beli cendol di bapak ini. Makai penglaris kali ya. Dia masih bisa menyajikan cendol yang sangat manis padahal kan sekarang harga gula lagi naik ya. Iya benar. Widih, cangkemnya menyajikan cendol yang sangat manis. Kaku kali bahasanya. Mengetahui cendol saingannya sangat manis seperti hidup Mario yang lagi pakai pakaian Shopee, ia pun memiliki akal budi pekerti yang luntur, lalu mencoba bahan eksperimen pengganti gulanya yang katanya jauh lebih manis dari gula. Buset, warnanya kayak kencing. Malam harinya mulailah pengeksperimenan dari Mario dengan mencampurkan pemanis buatan ke adonan cendolnya, berharap jualannya besok makin laris. Tapi entah ini si Mario mungkin gak pernah jadi orang susah, sampai ia gak tahu gimana cara nawarin jualan ke para minion di sana. Ada mau cendol? Oh ya? Enggak. Ada yang ini mungkin? Oh cendol? Tuh kan, mana ada orang nawarin jualan kesannya maksa gitu. Nah, walaupun udah dipaksa sedemikian rupa, para minion ini tetap aja gak mau beli dengan alasan lagi gak pengen minum cendol. Tapi bro aja ini si bapak ngomong cendol. Ini para minion langsung serempak bangun buat beli cendolnya. Ini yang bakalan kena azab siapa dah? Tuh bapak pakai penglaris pastinya. Merasa jualannya kalah saing, Mario pun mulai memunculkan niat dajalnya, dimana ketika bapak ini mau sholat, si Mario bukannya menggedik si bapak hingga koma lalu selebrasi seperti Ronaldo, asik. Melainkan ia malah mencuri gerobaknya dan menghancurkan barang-barang dagangannya. Logikanya, kalau dihancurin kan bisa buat lagi ya. Lagian ini bapak kan udah punya resepnya sendiri, jadi buat apa dihancurin? Alhasil selesai sholat, bapak ini pun terpanik-panikan mendengar kabar kalau gerobaknya telah berflicker ke kampung sebelah dengan kondisi telah termutilasi. Iya. Ayo kita kejar. Iya pak. Cari aja pak. Diajakin ngejar pelaku malah nyuruh ngejar. Di sisi lain, Mario yang mulai senyum-senyum sendirian, ia pun dihampiri oleh para figuran yang datang cuma nanyain tentang palu. Kenapa pak harus bawa palu? Ini bukan buat apa-apa pak. Ya juga sih ya. Emang gitu ya para NPC GTA? Suka tiba-tiba nge-lag lupa tujuan mau ngapain? Bentar. Villa Pancahati. L-nya 1. Buat yang ngerti-ngerti aja nih ya. Setelah berhasil membuat koma gerobak saingannya, kini Mario pun sudah mengenakan pakaian Shopee, ya Shopee Put maksudnya, karena sekarang dagangannya langsung diserbu oleh para pasukan game tiada pintu yang frustasi karena HP-nya yang kentang, dipakai main game kentang tetap nggak bisa. Wow, HP-nya kentang daripada yang kentang ya. Setelah game tiada pintu menyerang, kini pasukan bocil Suzuran yang menyerang karena saking dehidrasinya, sehabis tawuran melawan Housen sepulang sekolah. Nah, ini ketuanya nih yang dapat duluan. Sepulang Mario berjualan, datanglah dua figuran yang berniat mengajak Mario sholat bareng. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, di depan tuh kan gelap. Nah, ini dua figuran datangnya dari depan sana. Nggak ada tanda-tanda kehidupan cuy. Gila nih orang tinggal di hutan kali ya. Nah, di rumah Mario ada anaknya bernama Nana dan istrinya bernama Agnes yang udah tobat setelah selfie bareng mantan di jalanan. Kala itu anaknya entah di mana otaknya ini bukannya seneng dagangan bapaknya laris, dia malah heran kenapa malah bisa laris. Akhir-akhir ini dagangan bapak tuh laku terus, Bu. Nggak laku salah, emang serba salah di mata wanita. Kelarisan bapaknya dalam berjualan itu pun setiap hari dipikirkan oleh Nana sambil bekerja sebagai builder. Tapi kalau diperhatikan, nggak cocok banget ya kerja jadi builder. Nggak ada tampang-tampang yang lebih meyakinkan lagi apa ya pemainnya. Mikirinnya bisa sambil kerja gak? Kita dianggap mandur tuh. Bapak kau lah mandur. Pakai O bu, pakai O, mandur. Singkat waktu selesai berjualan, Mario yang sewaktu muda hidupnya hingar-bingar sampai kini pendapatannya 400.000 dalam sehari, bisa-bisanya dikatain sedikit sama Mario, gila. Nah, maka dari itu dengan akal budi pekerti yang luntur, Mario lagi-lagi mendapatkan ide supaya bisa lebih banyak cuan lagi dengan mencampurkan cendolnya dengan pewarna tekstil. Bukannya pewarna tekstil lebih mahal ya ketimbang pewarna makanan?
Hasil, karena eksperimen itu, kini penjualan Mario semakin laris manis sampai mengalahkan pegawai pajak. Enggak dong. Hingga membuat dua begundal ini heran apa Mario punya power di belakang ya. Oh ya tentu dong, the power of 5 tekstil. Bapak saya pegawai pajak. Tapi sayangnya ada sebuah tragedi yang menimpa si Bang Messi ini. Karena sebelum bermain bola, ia sempat mencaplok cendol Mario hingga perutnya meronta-ronta kesakitan. Selain Bang Messi, ada juga dua sejoli ini yang tiba-tiba ingin tershutdown-kan setelah meminum cendol buatan si Mario. Tapi kemarin-kemarin mereka kemana ya? Kok nggak sakit? Bisa-bisanya sakitnya serempak kayak pemilu. Hasil, tragedi ini pun membuat para warga emosian lalu menyerbu rumah Mario yang padahal baru aja mau lanjut kerja untuk beli mobil Rubicon. Asik, Rubicon gak tuh? Kala itu skill pasif Mario pun auto aktif dengan menuduh penjual es batu langganannya yang mungkin bikin es batu pakai air hujan. Air hujan. Jangan-jangan dia itu bikin es atau jangan-jangan air hujan. Perasaan dari film dimulai nggak ada hujan dah. Masuk akal juga. Bapaknya lah, cepet banget otaknya nanggepin sesuatu. Masuk akal juga. Saat itu para warga pun OTW ke rumah Pak Karno, tukang jual es batu, di mana mereka berdemo hanya karena anak-anak mereka semua sakit perut. Dan bisa-bisanya satupun dari mereka nggak percaya kata-kata Pak Karno. Bahkan mereka ingin membakar warung Pak Karno hidup-hidup kalau masih jualan es batu. Gila. Barbar kali kan figuran azab. Beda sama pintu gerbang. Malam harinya Agnes pun menemukan bahan pewarna tekstil di tempat sampah dan mulai mencurigai si Mario melakukan pendajalan. Apalagi kebetulan pewarna tekstil itu berwarna hijau sama seperti warna cendol buatan Mario. Tapi warna cendol kan emang hijau. Ya Allah, jika apa yang kami pikirkan ini terbukti. Pantesan aja ya cewek itu suka kode-kode. Dikira kita bisa dengar isi hatinya apa ya kayak di film. Malam itu juga si Nana mulai proses pengintelannya dan berhasil melihat bagaimana si begundal Mario ini mengulek-ngulek cendol dengan pewarna tekstilnya. Dengan penuh emosi, si Nana langsung mengambil olahan cendol itu lalu membuangnya ke lantai. Hasil, karena Nana kalah umur, si Mario langsung memberikan kata-kata motivatornya, lalu tanpa selebrasi seperti Ronaldo, Mario dengan kasar membawa Nana ke kamar, lalu mengsegelnya di sana tanpa garis polisi. Lu kira TKP apa? Kok jadi anak pinggiran? Keesokan harinya Mario pun berjualan cendol seperti biasa, tapi nggak ada satupun yang beli akibat tragedi es batu dari air hujan itu. Sambil mendorong gerobak Rubiconnya, Mario pun menawari cendol dari rumah ke rumah, tapi tetap saja nggak ada satupun yang mau beli. Jangan beli es cendol, nanti sakit perut. Roasting di depan orangnya langsung, emang barbar kali figuran azab. Di hari itu juga Mario sama sekali tak mendapatkan secercah uang sama sekali hingga membuat dirinya sangat kesal dan ingin menggedik siapapun yang berbacot ria di depannya sampai koma. Buset, alis emaknya kayak garis katulistiwa. Ini orang susah apa orang kaya sih, glowing banget dah. Di pagi harinya ada lagi tragedi anak muntah-muntah dan cuma anak yang muntah itu bisa-bisanya membuat heboh satu kampung. Anak udah sakit, ini motor balap pakai sakit-sakitan lagi nggak mau hidup. Hasil, setelah mengetahui bocil FF ini habis makan cendol si Mario, lah, bukannya Mario kemarin nggak laku ya dagangannya? Para warga pun langsung mengumpulkan para skuadnya. Kala itu mereka langsung datang ke rumah si Mario dan disambut tanpa pasal-pasal penganiayaan oleh si Agnes. Lalu kejadian ini disaksikan secara live streaming oleh para figuran ini. Ketika Mario mau pulang, ia pun melihat para warga yang berdemo di rumahnya menuntut keadilan. Kesempatan itu pun dipakai oleh Mario menggiring gerobaknya jauh-jauh, tapi berhasil dilihat oleh dua figuran ini yang langsung ingin melapor ke para skuad FF versi dewasa. Nah, di rumahnya, para warga pun berhasil menemukan barang bukti berupa pewarna tekstil dan juga senyuman saya yang dipakai pemanis buatan. Asik. Awalnya para minion ini ingin menggiring Agnes dan Nana ke kantor polisi, tapi setelah mengetahui kebenaran dari dua figuran ini, mereka memutuskan untuk mengejar si Mario yang membawa kabur gerobak Rubiconnya. Dan bisa-bisanya si Mario malah touring menggunakan gerobak Rubiconnya hingga tengah malam, dan itu pun diikuti oleh para fansnya yang ingin menggedik si Mario. Saat itu muncullah hujan yang sangat realistis banget dan tiba-tiba sebuah ulti yang sangat besar pun langsung menyandar tubuh si Mario. Buset, tumben kali gede ultinya.
hingga membuat Mario terjatuh ke dalam got. Kala itu para warga berhasil menemukan Mario yang rebahan santuy di dalam got dan tentunya posisi si Mario sudah terbenetkan akibat terkena sengatan dari Eudora. Singkat waktu, pagi harinya mulailah jenazah si Mario disolatkan. Buset, ini istrinya glowing banget dah. Parah. Salah pakai pemeran nih film. Nah, ketika si Mario akan dimandikan, Eudora pun lalu mengutus ulti Valley. Gila, gunung mana tuh meletus? Hingga membuat para warga di sana melakukan goyang pasal-pasal berlapis untuk Mario karena saking kencangnya angin yang sangat real ini menyerang para warga. Angin tornado sampai masuk ke dalam rumah, kecil-kecil lagi. Saat itu tiba-tiba si Mario kejatuhan pewarna tekstil yang kenapa coba bisa ada di tempat pemandian jenazah hingga merubah skin Mario menjadi skin Hulk. Nah, walaupun udah disiram sedemikian rupa dan digosok menggunakan jari tengah, skin itu tetap aja melekat di badannya seperti sifatnya yang selalu melekat di dirinya. Asik. Kami sudah mencobanya semaksimal mungkin, Bu. Ya ilah, bisa-bisanya pakai kata-kata Pak Dokter kematian. Alhasil karena nggak ada cara lain, para bapak-bapak pun memilih membawa jenazah skin Hulk itu ke pemakaman supaya bisa lebih cepat mendekati Agnes yang sekarang menjanda. Wow, glowing kali Agnes. Kala itu jalan menuju ke pemakaman seperti ingin mendaki gunung harus melewati berbagai tanjakan dan turunan, bahkan jurang sekalipun. Noh. Kan hampir aja lubang ikutan dimakamin. Saat itu muncullah ulti Valley lagi yang berlangsung sepersekian detik hingga menyebabkan keranda si beban nyangkut di atas pohon. Kok bisa nyangkut ya, pohonnya kecil gitu? Setelah bersusah payah mengeluarkan keranda yang tersangkut, ketika sampai di pemakaman, tiba-tiba sebuah gunung berapi pun meletus hingga memuncratkan lavanya, sampai membuat kuburan di sana berubah menjadi warna hijau. Bentar. Gunung meletus bukannya bikin gersang ya? Ini malah menghijau. The real hari kebalikan. Kala itu muncul juga lumut-lumut yang begitu real dan aroma-aroma duit pajak. Aroma-aroma yang gak enak hingga para builder kesusahan membersihkan makam si beban. Alhasil, para warga pun memilih untuk menguburkan jenazahnya langsung karena udah gak kuat melihat keglowingan si Agnes. Tapi beroja menurunkan jenazah, muncullah... Ini apa sih? Ya, sebut aja kencing buto hijau yang sangat real banget, sehingga membuat para warga cepat-cepat menutup kuburannya supaya kencing yang mungkin memiliki bakteri yang bisa menyebabkan koma tak terkena para warga yang lainnya. Baik banget ya, tumben. Buset, kencing buto hijau mendidih gitu ya. Setelah berhasil mengubur si Mario beban, ketika para warga pulang, si Mario pun kencing sampai pindah dimensi hingga membuat sebuah air mancur di kuburannya. Wow, real banget ya guys. Oke, pesan immortalnya di sini, jangan lupa bayar pajak guys.